Orang tua perlu memahami pengasuhan anak yang tepat. Pasalnya, kasus kekerasan anak yang terjadi banyak dipicu karena masalah pengasuhan yang tidak efektif. Misalnya, anak terlantar di jalan atau menggunakan narkoba karena kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak. Hal ini diungkapkan oleh Kepala LPPAR Kota Pekalongan, Nur Agustina, saat diwawancarai di kantor LPPAR Rabu 3 Agustus. Disebutkan Agustin, kasus kekerasan pada anak ini berkembang di Kota Pekalongan. Bahkan dalam setahun ini, ada 4 kasus kekerasan seksual yang masuk. Terkait penyebab jika diruntut belakangan ini, karena kurangnya kepedulian upaya penghargaan dan perlindungan hak anak. Berbagai organisasi pemerintah, OPD, TPPKK, dan instansi lainnya dengan berbagai programnya seperti Kampung Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, dan sebagainya terus mengawal agar anak-anak terlindungi dan terpenuhi haknya. Agustin meminta para orang tua agar belajar pola pengasuhan yang baik. Kadangkala ada undangan dari sekolah untuk parenting. Orang tua tidak bisa datang karena sibuk. Kemudian melalui kegiatan di RT, RW, dan TPPKK disiapkan kegiatan pelatihan parenting semata-mata agar tidak ada lagi kasus kekerasan pada anak karena pola pengasuhan yang diberikan sudah tepat. Jadi kalau kita bicara kekerasan pada anak itu sedih ya kita ya. Jadi di tingkat internasional di beberapa negara ya, terutama negara-negara yang masih terbelakang dan berkembang seperti Indonesia, dan bahkan di negara maju juga masih ditemukan ya kasus kekerasan pada anak. Nah, kalau kita bicara kekerasan kan spektrumnya itu mungkin bisa dikelompokkan, ada kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, ekonomi ya, eksploitasi ekonomi juga masuk. Nah, yang paling cukup memprihatinkan kita yaitu kasus kekerasan seksual, karena ini termasuk kasus extraordinary ya, jadi yang butuh perhatian khusus. Datanya berkembang ya di Indonesia, di dunia, bahkan di Pekalongan ya. Jadi kita berharap sebenarnya zero, tapi ternyata tidak bisa ya. Tahun ini aja nih udah ada 4 nih ya kasus kekerasan seksual yang masuk di kita anak gitu. Nah, kalau diruntut ke belakang, sebenarnya kalau kita bicara tentang penyebab, kita harus akui bahwa salah satu penyebab penting anak-anak mengalami kasus-kasus seperti ini adalah kita ya, masyarakat, orang tua, terutama masyarakat ya, tingkat kepedulian kita kurang terhadap upaya-upaya untuk penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak. Ada faktor ekonomi yang masuk ke kita, itu ada faktor ekonomi yang menyebabkan salah satu orang tuanya, terutama ibu, harus bekerja penuh, pengawasan anak jadi kurang ya. Kemudian pengasuhan yang tidak efektif karena SDM orang tua yang kurang. Kemudian juga ada pengaruh budaya apa yang di kita yang cukup pengaruh, yang ini seringkali saya sampaikan, budaya patriarki ya, laki-laki dominan, keayahan, yang menyebabkan ada ketimpangan ya, ada ketidakadilan gender yang ini juga menjadi problem nasional dan internasional. Nah, budaya patriarki ini menyebabkan ada kesalahan-kesalahan di pengasuhan. Maka rentetannya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di Pekalongan yang paling tinggi adalah penelantaran. Jadi kita temukan kasus di Pekalongan, bapaknya tidak kerja ya, bapaknya tidak kerja, sekolahnya juga tidak selesai. Yang bekerja itu istrinya, pengasuhannya tidak ada karena tidak efektif. Nah, itu yang terjadi ya, kasus kita kemarin yang sangat-sangat fenomenal tahun kemarin ya, yang kita butuh pendampingan sampai 2 tahun itu, pelakunya bapak kandung, kakak kandung, kemudian orang yang tinggal di situ. Jadi fenomena seperti ini nggak cuma di tingkat nasional saja, di Pekalongan ada, cuman kita harus akui ya, bahwa mungkin koordinasi kita sudah diapresiasi baiklah, kemudian dukungan dari Pak Wali, kemudian Ibu Ketua PKK juga optimal, dan OPD-OPD terkait termasuk teman-teman media. Kasus-kasus ini bisa kita kawal dengan tuntas.